Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam aksi nyata topik 1, pemahaman tentang peserta didik dan juga pembelajarannya. Nah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Di sini ada pengertian dari belajar. Yang pertama dari KBBI. Nah, belajar memiliki arti sebagai upaya memperoleh kepandaian ataupun ilmu. Kemudian yang kedua ada pengertian dari Pritchard tahun 2008. Ini adalah belajar atau to learn, memiliki arti to gain knowledge of or skill in something, to study, teaching, instruction or experience. Menurut definisi tersebut, belajar dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan melalui studi, pengajaran, instruksi, atau pengalaman. Nah, di sini kita akan membahas beberapa teori belajar. Yang pertama itu adalah teori behaviorism. Nah, teori ini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama adalah teori belajar Ivan Petrovich Pavlov. Nah, menurut teori conditioning, belajar itu adalah salah satu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Nah, syarat-syarat di sini itu condition atau reaksi respon ya. Nah, di sini sepemahaman saya gambarkan dengan beberapa gambar berikut ini. Jika kalian mungkin kurang setuju, bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun ingin menambahkan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, di sini itu ibaratnya tuh ketika kita melakukan pembelajaran, nah pembelajaran ini saya ibaratkan dengan buku ini. Kemudian apa ini kotak ini? Ini adalah gift atau sebuah kado. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita bisa memberikan syarat-syarat atau stimulus berupa kado atau seperti mungkin reward gitu ya. Jadi di depan sebelum kita memulai pembelajaran kita jelaskan bahwa nanti yang terbaik itu akan mendapatkan reward atau kado. Nah, kemudian ditambah pelajaran menghasilkan peserta didik yang semangat untuk melakukan pembelajaran. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini masih teori belajar behaviorism, namun ini menurut pendapat Edward Lee Thorndike. Nah, menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan atau tindakan. Nah, jadi teori ini sepemahaman saya di sini adalah teori yang menggambarkan problem solving. Jadi dalam pembelajaran, pembelajaran ini ada sebuah situasi masalah gitu ya. Jadi siswa seperti diberikan masalah, kemudian mereka diminta untuk memecahkan masalah itu sendiri. Jadi mereka dituntut untuk memecahkan masalah yang diberikan. Jadi pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Nah, dengan memecahkan masalah itu mereka pasti akan lama-kelamaan akan menjadi tertarik untuk memecahkan banyak masalah lain. Jadi mereka terpacu untuk belajar terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga ini masih teori behaviorism. Nah, ini menurut Skinner ya. Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses pengubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Proses ini biasa disebut dengan operant conditioning. Nah, untuk teori ini pemahaman saya itu hampir mirip teori ini dengan teori yang pertama tadi. Namun, jika teori yang pertama itu kan diberikan hadiah untuk memancingnya. Nah, sedangkan di sini kita hanya diberikan pembelajaran, kemudian siswa atau peserta didik itu dituntut untuk kreatif. Jadi mereka harus bisa memecahkan masalah yang ada itu sendiri. Jadi mirip-mirip ya dengan teori yang pertama dan kedua. Cuman bedanya ini peserta didik menemukan masalah yang ada itu sendiri. Ketika mereka bisa memecahkan masalah itu,
kemudian dia bisa mendapatkan motivasi. Jadi dia itu mencoba, lama-lama dia akan menemukan hasilnya itu sendiri. Nah, ini ada teori sosial kognitivism. Nah, teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura yang lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Nah, Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Nah, teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Nah, yang selanjutnya ini adalah teori konstruktivisme. Nah, yang pertama ada pendapat dari Jean Piaget. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Ya, jadi menurutnya ini ketika belajar kita harus memiliki banyak pengalaman ya agar dapat memperluas wawasan. Yang kedua ada teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama adalah belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Dan yang kedua adalah proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya. Nah, ini ada teori belajar lagi, humanistik. Nah, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Nah, berikut adalah rancangan atau rencana aksi nyata bagaimana saya mengaplikasikan topik belajar dan teori pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, penerapan teori behaviorism dalam pembelajaran di sekolah yang pertama adalah guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai dengan yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir adalah guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif maupun negatif. Nah, berikut adalah penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal ataupun laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran yang dapat di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Nah, sekian penjelasan tentang aksi nyata saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Oh ya, untuk sumber-sumber materi yang tadi saya dapatkan dari modul pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2002. Terima kasih.